Sebenarnya undang-undang tentang ASN itu sudah, ada terakhir tahun 2023 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan pada saat itu saya sebagai Ketua Komisi 2 ikut membahas, prosesnya panjang sekali sampai 3 tahun, dan salah satu isu yang mengemuka itu adalah bagaimana undang-undang ini bisa ikut menyelesaikan persoalan, tenaga honorer ya. Makanya waktu itu konsepnya adalah kita mendorong pemerintah agar seluruh tenaga honorer itu bisa diakomodir menjadi ASN, yang kemudian ASN itu dibagi 2, yaitu PNS dan P3K. Dan P3K pun kemudian kita bagi, menjadi P3K paruh waktu dan P3K, penuh waktu. Jadi sebenarnya itu tinggal menunggu ya, peraturan pemerintah. Jadi waktu itu kami juga beberapa kali sudah mempertanyakan kepada pemerintah, khususnya Kementerian PAN-RB, kapan sebetulnya peraturan pemerintah yang merupakan amanah dari Undang-Undang 20 2003 itu segera diterbitkan, yang sampai saat ini, juga belum diterbitkan. Nah, itu adalah, eee tindak lanjut ya, peraturan pemerintah itu tindak lanjut untuk bisa segera menyelesaikan secara tuntas tentang penataan kepegawaian kita, dan termasuk mengatur bagaimana keberadaan, bapak-bapak dan ibu-ibu kita tenaga honorer yang selama ini sudah lama menunggu, tentang bagaimana nasib dan status mereka gitu. Nah, yang kedua, eee, kita juga waktu itu, sebagian besar mempersoalkan kenapa Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 ini dimasukkan kembali di dalam prolegnas untuk kemudian dirubah. Karena, undang-undang itu relatif baru, tahun 2023, dan isinya cukup lengkap ya, termasuk soal bagaimana kita mengantisipasi tentang adanya, penerapan sistem digital, peningkatan, profesionalitas dan modernisasi birokrasi kita gitu. Nah, tinggal implementasinya saja. Nah, tetapi yang ketiga, kita juga barusan mendengarkan, putusan Mahkamah Konstitusi ya, kemarin yang, kemudian mengabulkan, para pemohon yang mempersoalkan hilangnya, Komisi Aparatur Sipil Negara di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentu kami di DPR mempunyai sikap menghormati, putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang biasanya ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding, dan kemudian juga ditegaskan dalam putusan itu diminta kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam waktu paling lama 2 tahun harus kemudian juga membentuk kembali ya lembaga, yang bisa, mengawasi ya, tentang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan birokrasi dan, aparatur sipil negara. Dan menurut saya, ini sekaligus bisa menjawab sebetulnya pentingnya juga ada lembaga pengawas tentang perjalanan, ASN ini. Dulu pada saat kami membahas, salah satu yang membuat lama itu adalah perdebatan apakah kemudian, ASN ini keberadaannya masih perlu atau tidak. Kami, terus terang pada saat itu, sebagian besar, eee, apa namanya, anggota Komisi 2 termasuk saya, termasuk mendukung, tetap adanya lembaga-lembaga seperti KSN ini. Tetapi karena waktu itu memang, pemerintah berkeinginan untuk, tidak, menginginkan adanya, lembaga ini, maka kemudian, keputusan diambil waktu itu membubarkan KSN ini. Nah, saya kira ke depan memang, untuk memperkuat ya, dan kemudian melindungi, para ASN untuk kemudian, bisa bekerja dengan nyaman, dengan tentram, tanpa juga bisa, eee, masuk intervensi, kemudian ada politisasi ya terhadap seluruh ASN, lembaga ini perlu, eee, ada kembali, tetapi juga harus diatur sedemikian rupa ya, supaya semuanya bisa bersinergi antara pemangku kepentingan seperti pejabat-pejabat kepala daerah,
dan juga para ASN itu bisa, semuanya bisa harmonis bekerja, menjalankan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dan juga, mendorong percepatan pembangunan, di masing-masing instansi termasuk di daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.